Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini adalah hari terakhir saya berada di Sumba. Nanti akan mengadakan perjalanan kembali ke Jakarta, transit sebentar di Denpasar. Pengalaman liburan bersama dengan para romo dari Dekenat Barat 2 sungguh menjadi pengalaman yang menyegarkan. Ada kebersamaan, ada persaudaraan, ada pelayanan, tetapi juga ada doa bersama, kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk saling meneguhkan, dan kesempatan untuk sungguh-sungguh saling menemani dalam suka maupun duka. Kesempatan yang sungguh indah sekaligus penuh berkat. Saya sendiri merasakan bahwa sebetulnya ada begitu banyak hal yang bisa kita ikhlaskan, kita lepaskan. Dan ketika kita mengambil jarak, nampaknya apa yang tadinya begitu melekat dan cukup rumit bisa dilepaskan sejenak. Itu berarti sebetulnya kita yang masih menentukan. Perasaan-perasaan yang begitu erat dan dekat, melekat, ketika kita mengambil jarak sejenak, perasaan itu bisa menjadi lebih longgar. Dan memang perasaan-perasaan itu sangat mudah berubah. Ketika bersama-sama dalam persaudaraan, dalam konteks yang berbeda, apa yang tadinya membuat perasaan terasa berat dan kemudian merasa kurang nyaman, menjadi tidak relevan. Dan kemudian muncul kesadaran bahwa sebetulnya memang perasaan-perasaan itu cepat berubah dan berganti-ganti. Dan karena itu tidak harus dianggap sebagai satu-satunya yang permanen, yang menentukan hidup kita. Kita bisa mengaturnya dan kemudian kita bisa melepaskannya. Kita tetap yang menentukan. Dan saya semakin sadar bahwa sebetulnya kalau kita ingin bahagia dan kebahagiaan itu tergantung pada perasaan, maka kita tidak pernah bisa bahagia. Karena perasaan berubah-ubah. Justru yang paling penting adalah menyadari bahwa saya mengalami semuanya itu dengan kesadaran, dengan kebebasan, dengan kasih. Dan kemudian seluruh pengalaman menjadi pengalaman iman, pengalaman sukacita, pengalaman rasa syukur. Karena saya mengalaminya dari kesadaran, tidak dari perasaan dan pikiran yang terus berganti. Dan memang kemudian saya sendiri semakin sadar, ada begitu banyak hal yang sebetulnya bisa kita ikhlaskan, bisa kita lepaskan, supaya perasaan menjadi lebih lega, pikiran juga menjadi lebih ringan. Karena tidak banyak hal yang sungguh kita butuhkan. Namun intinya adalah kita sendiri sadar bahwa kita yang menentukan, bukan pengalaman, bukan orang-orang, bukan keadaan yang ada di sekitar kita. Itu berarti keterampilan untuk menata perasaan, menata pikiran, menata hati sangat penting. Persoalan sekarang adalah begitu banyak orang yang tidak mampu mengendalikan bahkan emosinya sendiri. Nah, kalau emosinya sendiri saja tidak bisa dikendalikan, bagaimana dia bisa merasa nyaman dan bahagia? Itu artinya dia yang dikendalikan oleh emosinya, dia yang dikendalikan oleh pengalamannya. Padahal kita bisa
sejenak mengambil jarak, kemudian sadar bahwa memang perasaan itu sangat natural, alami. Namun saya bisa menatanya, bisa mengaturnya. Dan disitulah keterampilan hidup rohani, mempunyai kesadaran untuk bersentuhan dengan diri sejati saya yang sebenarnya, bukan yang dipengaruhi oleh kondisi yang ada di sekitar saya. Dan kalau kemudian kita bisa terampil untuk tetap tenang, damai dalam keadaan apapun, pada saat itulah kita selalu bisa bersyukur, kita selalu bisa merasakan kedamaian, dan bahkan memancarkannya kepada orang-orang ataupun keadaan di sekitar kita. Disitulah kita mendapatkan kekuatan sekaligus makna bahwa kita memang diciptakan untuk mengalami semua pengalaman yang kita hadapi dan kemudian memberi makna. Dan disitulah kita bisa selalu bersyukur dan menemukan jejak-jejak Tuhan yang selalu hadir, selalu membimbing. Kemudian kita mempunyai cakrawala yang begitu luas. Karena ternyata emosi-emosi negatif maupun positif sangat dipengaruhi oleh keluasan cara berpikir kita. Semakin luas cara pandang kita, semakin luas horizon perspektif kita, semakin lega, semakin mudah kita meneliti perasaan-perasaan yang berkecamuk di dalam diri kita. Dan kemudian kita bisa menatanya. Namun semakin sempit cara pandang kita, pengertian kita, semakin mudah perasaan dan emosi menguasai diri kita. Dan kemudian kita menjadi sulit untuk merasakan kedamaian dan ketenangan. Karena kita masih sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Maka saudara-saudari terkasih, pengalaman rehat sejenak, mengambil jarak dari kesibukan dan persoalan yang dihadapi, menyadarkan saya bahwa seluruh persoalan, seluruh pengalaman, seluruh perasaan itu bisa kita kesampingkan sejenak. Itu berarti bahwa saya yang masih mengendalikan pengalaman saya, perasaan saya, hati saya, bukan sebaliknya. Dan itu bisa menjadi kekuatan untuk selanjutnya juga lebih tenang, lebih mampu mengambil jarak, detachment, kemudian bisa masuk kembali dengan kekuatan baru, kekuatan kasih yang mempengaruhi pengalaman yang kita hadapi, bukan sebaliknya. Terutama ketika sadar bahwa dalam kebersamaan, dalam setiap pengalaman, dan dalam kesendirian dan keheningan, Tuhan selalu ada, selalu menemani, selalu membimbing, dan selalu mengasihi. Maka saudara-saudari terkasih, tetaplah antusias, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, dan handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.